Bapak petani desa, kamu nanti jadi bos berdasi. Didorong terus, semua keringatnya diarahkan untuk dunia. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi pilot, ada yang jadi arsitek, macam-macam sukses dunia. Cuman sayang nggak punya bekal akhirat. Standar. Anda yang merasa hebat dengan keluarganya, mungkin di luar sana ada orang-orang yang jadi ahli akhirat yang akan menjadi tontonan kita di kemudian hari. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang yang akan mendapatkan keriduan Allah yang tinggi, mendapatkan keuntungan besar di surga. Ada 5 golongan yang paling utama. Pertama, orang sabar. Makanya orang yang sabar itu saat masuk surga, itu disambut malaikat. Golongan sabar pertama yang disebut malaikat, itu info saja ya. Awas, ini rahasia di antara kita nih, hati-hati nih. Ya. Nanti ada ayat di Quran, golongan pertama yang disambut oleh malaikat di surga, dan surganya pun surga istimewa, dia boleh memasuki semua pintu surga, sampai menuju surganya yang paling tinggi. Jadi kalau saya gambarkan begini misalnya, ini di luar surga ya. Wallahu a'lam laisa kamitsli syai', tidak seperti apa yang Allah kemudian beritakan kepada kita. Lihat sini baik-baik. Ini misalnya ada tingkat paling bagus nih. Biasanya kan kalau ada yang level utama, melewati level yang biasa dulu kan? Yang biasa, kelas ekonomi, kan? Kemudian kelasnya naik lagi, ada kelas bisnis, ada kelas VIP, ada kelas VVIP, gitu kan? Nanti ada orang yang saat masuk surga, dia diperkenankan oleh Allah masuk ke semua level pintu ini sampai pintu yang tertingginya. Masuk, 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 masuk. Setiap pintunya disambut malaikat. Dan kalimat pertamanya adalah mengucapkan selamat karena sabar. Siapa orang ini? Ialah ahli Al-Quran yang sabar saat di dunia untuk mendekat kepada Qurannya. Menghafal Quran, sabar, sabar. Sampai ketika dia masuk ke surga dengan kesabarannya, maka diperkenankan oleh Allah jika bapak ibunya beriman dan punya amal soleh, maka dia bisa menggandeng bapak ibunya. Menggandeng pasangan hidupnya, menggandeng cucu-cucunya, anak-anaknya, keturunan. Itu masuk surga, langsung disambut malaikat mengatakan, kalimat pertamanya, Salamun alaikum bima sabartum. Itu ada di Quran, surah 13, ayat 23 sampai 24. Dari mana ini taunya ahli Quran? Ditafsir di Quran, surah 35, ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Dengan kalimat yang sama di ayat 33-nya. Ya, Quran surah 13, 23 sampai dengan 24. Ya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, ada orang-orang yang masuk ke surga Aden. Dia masuk dengan menggandeng bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh. Jadi saat di dunia ini, bapak ibunya tuh mengarahkan, nak, ayo belajar Quran ya, baca Quran ya, hafal Quran. Bapak ibunya belum tentu hafal Quran. Cuman dia investasi di anaknya. Jadi ada orang tua yang investasi anaknya untuk dunia, anaknya terus, ayo, bapak nggak apa-apa petani, yang penting kamu nanti berdasi di kemudian hari. Bapak petani desa, kamu nanti jadi bos berdasi. Didorong terus, semua keringatnya diarahkan untuk dunia. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi pilot, ada yang jadi arsitek, macam-macam sukses dunia. Cuman sayang nggak punya bekal akhirat. Standar. Ada orang yang investasinya akhirat. Nah, bapak mungkin kesulitan hafal Quran sampai sekarang. Ya, sampai sekarang baru 1 juz ya. Dan dia investasikan anaknya. Aku boleh mendapatkan juz 30, tapi anakku harus kutukar dengan 30 juz. Maka dia bertani, ngumpulin kelapa kadang-kadang. Uangnya dikumpulkan sedikit-sedikit buat biaya anaknya masuk pesantren tahfidz Quran. Dikirimin tuh. Masukin. Ayahnya tiap hari datang berangkat, peluh keringat ibunya demikian. Tiba-tiba satu saat ditelepon oleh gurunya. Pas ditelepon, teleponnya ke tetangga karena bapaknya nggak punya. Tolong sampaikan pada Pak Fulan, menerima di ujung sana. Pak, selamat, anak bapak sekarang sudah hafal 30 juz. Itu seakan-akan dunia itu seakan-akan gak ada nilainya. Jatuh tersungkur, sujud di hadapan Allah, mengalir air matanya. Begitu mengalir air mata, tiba-tiba, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, meninggal dunia. Begitu wafat, anaknya wafat, dikumpulkan di akhirat, diberikan hadiah. Hadiah pertamanya di hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Ketika anaknya dipanggil diberikan mahkota, saat diberikan mahkota, Allah kemudian menyampaikan, berikan pula pada orang tuanya yang telah memfasilitasi dirinya. Maka dipakaikanlah mahkotanya langsung oleh anaknya. Makanya saya sering katakan ya, Anda yang merasa hebat dengan keluarganya,
Ya, mungkin di luar sana ada orang-orang yang jadi ahli akhirat yang akan menjadi tontonan kita di kemudian hari. Maka siapkan karena perlombaannya semakin ketat sekarang.